eh, melihat orang melalui penglihatan Yesus. Pelajaran sekolah sahabat, pelajaran ketiga. Bisa dilihat share ya, screen-nya ya. Oke, jadi pelajaran ini adalah merupakan dasar dari kita bersaksi, dasar dari kita untuk menginjil. Jadi inilah yang menjadi dasar utama dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana melihat orang melalui penglihatan Yesus. Nah, karena di dalam sekolah sahabat dikatakan bahwa Yesus adalah pemenang jiwa yang ulung, ya, pemenang jiwa yang sangat unggul dalam hal ini. Dan yang menjadi ayat tema kita atau ayat hafalan kita dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan sekali lagi yang menjadi pertanyaannya adalah melalui pelajaran sekolah sahabat ini adalah mengapa kita tidak dapat melihat orang seperti penglihatan Yesus? Ya. Mengapa kita tidak dapat melihat orang seperti Yesus melihat orang lain? Nanti kita sudah belajar selama ini bagaimana Yesus melihat orang lain dengan berbagai tipe orang ya. Dan saya sudah ceritakan pada khotbah saya yang lalu ya, ada seorang opa di Manado yang pada hari Minggu pagi-pagi dia suka sekali berdiri di depan pintu rumahnya, memperhatikan orang yang lewat di rumahnya, di depan rumahnya. Lalu opa itu menghitung-hitung ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dia hitung-hitung. Lalu anaknya di belakang agak sedikit terganggu dan opa ini hitung-hitung di depan rumah. Dia katakan, "Papa, opa, kenapa opa hitung-hitung? Ada apa opa hitung-hitung apa? 1, 2, 3. Lagi hitung apa ini?" Lalu kemudian opa mengatakan, "Saya lagi menghitung berapa banyak puntung kayu bakar yang akan menyemarakkan neraka." Jadi dia menganggap bahwa orang-orang yang pergi ke gereja lewat di depan rumahnya pada hari Minggu adalah calon-calon kayu bakar yang akan membuat surga itu lebih apa? Membuat neraka itu lebih panas. Jadi dia lagi hitung-hitung orang yang mau masuk neraka. 1, 2, 3. Jadi dia katakan orang-orang yang pergi bergereja itu adalah orang yang mau masuk di neraka semuanya. Nah, ini cara pandang yang sangat berbeda dengan cara pandang Yesus kepada orang atau kepada manusia, kepada kita semuanya. Jadi ada berapa persoalan yang menyebabkan kita tidak dapat melihat orang seperti Yesus melihat kita. Kita dapat asumsi, kita dapat mengetahui itu. Yang pertama, oleh karena ada prasangka, maka sulit kita bisa melihat orang seperti Yesus melihat. Prasangka. Jangan-jangan saya bikin kebaikan, atau saya begini, atau saya buat sesuatu, dia salah mengerti. Nah, ini dia. Kalau saya mau ceritakan tentang firman Tuhan, nanti dia tidak suka. Atau dia nanti tersinggung. Ini semua prasangka. Oleh karena prasangka ini yang menuntun kepada hal-hal di bawahnya. Sehingga kita agak kesulitan melihat orang lain sebagaimana cara Yesus melihat. Yang kedua adalah status sosial. Ya. Karena kita merasa kita dari kalangan-kalangan yang berdarah biru atau dari golongan-golongan elit, maka kita susah sekali Kita susah memandang orang lain itu sebagai bagaimana seperti cara Yesus memandang. Agak berbeda pandangan kita dengan pandangan Yesus. Kemudian status ekonomi. Biasanya status ekonomi juga ini mempengaruhi
mengapa kita memandang orang tidak seperti cara pandang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lalu kemudian ada status pendidikan. Karena dia sudah bergelar S1, S2, S3, S tong-tong, atau dan lain sebagainya. Sehingga menganggap orang yang hanya SD, tamatan SD, SMP, SMA, ini hal yang ya tidak usahlah. Agak sulit sehingga kita cara pandang ini merubah kita oleh karena ada status pendidikan di sana. Kemudian keadaan kesehatan. Nah, ini juga yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus kan. Apalagi sekarang. Dulu semangat sekali perjabatan tangan. Sekarang karena keadaan kesehatan oleh karena COVID-19, mau memperlakukan orang dengan baik, aduh, mau dipeluk, mau di shake hand, mau disalam, tapi tunggu dulu, ada masalah di sini, kita tidak bisa. Jadi kadang-kadang orang yang sakit kita tidak mau bergaul, kita tidak melihat mereka sebagai calon-calon pewaris kerajaan Tuhan. Jadi keadaan ini yang akhirnya membawa kita kepada satu kisah di mana Yesus waktu menyembuhkan orang buta itu, jadi pada waktu disembuhkan, di sentuhan pertama, Yesus katakan, apa yang kau lihat? Lalu kemudian dia melihat seperti orang-orang, seperti bayangan pohon yang berjalan, bayangan pohon-pohon yang berjalan. Nah, sebenarnya ini adalah mudah bagi Tuhan untuk membuat mujizat ini. Sangat gampang. Langsung bikin sekali saja bisa langsung melihat orang itu. Tetapi kenapa perlu jamahan kedua sehingga orang itu dapat sembuh? Ini ada implikasi rohani di sini. Di mana terkadang kita tidak bisa instan di dalam kehidupan kerohanian kita. Perlu ada step untuk menjadi lebih sempurna. Dan demikian juga cara kita melihat orang lain. Mungkin kita datang kepada Yesus dan Tuhan akan membuat kita pertama memberikan terang yang kecil kepada kita sehingga masih seperti samar-samar. Tapi bila mana kita terus datang kepada Yesus, maka penglihatan kerohanian kita akan lebih baik. Dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu akan membuat kita tidak lagi melihat orang lain seperti bayangan pohon-pohon yang berjalan. Nah, ini implikasi rohani adalah apabila kita datang kepada Yesus, Yesus dapat menyembuhkan kita dengan langkah-langkah yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ringkaskan saja di sini. Yang pertama berbicara bahwa ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah keselamatan orang lain sedikit banyak bergantung pada kita. Keselamatan orang lain sedikit banyak bergantung kepada kita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita diceritakan bahwa banyak daripada mujizat Yesus di mana orang-orang sakit disembuhkan, mereka tidak bisa berjalan sendiri, mereka tidak bisa datang kepada Yesus, dituntun, dibawa oleh orang, lalu kemudian diperkenalkan kepada Yesus, dan kemudian memohon. Ya. Jadi, banyak orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kalau tidak ada yang bawa. Dan banyak orang juga yang tidak akan kenal dengan Yesus kalau tidak ada yang memperkenalkan. Dan banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan Yesus oleh karena tidak memohon. Nah, ketika kita memohon untuk orang lain, itu adalah bentuk daripada iman kita, kepercayaan kita. Ingat, di situ dikatakan bahwa di sekolah sahabat, bahwa orang yang sakit ini mungkin tidak terlalu memiliki iman. Tetapi oleh karena yang membawanya memiliki iman, maka orang itu memperoleh kesembuhan dari Yesus. Jadi, keselamatan orang lain sedikit banyak bergantung kepada kita. Jadi kita ini harus menjadi orang-orang yang membawa orang lain datang kepada Kristus. Ingat cerita tentang Sodom dan Gomora, ya.
cerita tentang Sodom dan Gomora. Pertanyaannya, kenapa Sodom dan Gomora itu dibinasakan? Mungkin kita segera akan menjawab, itu karena dosa-dosa mereka. Tapi tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Kita lihat dulu sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ada percakapan antara Abraham dengan Tuhan pada waktu dengan malaikat Tuhan. Tawar menawar, ya kan? Dikatakan Tuhan, kalau ada sekian orang, 50 orang, apakah Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar di situ, aku tidak akan memusnahkan. Oh, tawar terus, tawar menawar. Tuhan bilang, kalau ada kurang dari 50, tidak akan kubinasakan. Sampai akhirnya penawarannya tinggal 10. Maaf ya Tuhan, maaf ya, kata Abraham. Bagaimana kalau ada 10 orang saja di Sodom? Apakah Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Lalu Tuhan mengatakan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sekarang kita bertanya kepada pertanyaan yang tadi. Kenapa Sodom dan Gomora dibinasakan? Karena karena tidak ada 10 orang benar di sana. Betul? Tidak ada. Kalau ada 10 orang benar, tidak jadi dibinasakan. Sekarang, kalau begitu, apa pekerjaan Lot di Sodom selama ini? Hampir 20 tahun tinggal di Sodom, apa saja kerjaan? Kok mau cari, sebenarnya Lot tinggal cari berapa orang sih? Sudah ada Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Sudah ada 4. Berarti Lot tinggal cari berapa orang? Lot tinggal cari 6 orang, sehingga Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Tetapi apa yang Lot lakukan selama hampir 20 tahun tinggal di Sodom, tidak ada upaya penginjilan. Tidak ada usaha penginjilan daripada Lot. Sehingga akhirnya Sodom dibinasakan. Jadi keselamatan orang lain sedikit banyak bergantung juga kepada kita. Jadi jangan demikian, jangan hanya diam saja. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Ya. Kemudian, dalam pelajaran Sekolah Sabat ini adalah kita perlu meminta Roh Kudus untuk mengubah paradigma kita terhadap orang lain. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah pola pikir kita untuk memandang orang lain. Khususnya memandang mereka sebagai calon-calon pewaris kerajaan surga. Bagaimana cara pandang kita kepada orang? Itu menentukan penginjilan kita. Kalau kita masih ada prasangka, kalau masih kita takut, kalau masih kita terlalu pesimis dan lain sebagainya, bukan menganggap mereka sebagai orang-orang pewaris kerajaan surga, maka kita tidak akan dapat melihat sebagaimana Yesus melihat. Jadi hal itu kalau kita merubah pandangan kita, hal itu akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap orang lain. Kita akan baik sama mereka. Aduh, baik sekali nih saudara ini. Saudara Stefanus, mari masuk. Tapi kalau melihat datang pendeta Glenn langsung melihat corona, wah celaka. Sudah susah mau lihat begitu, tidak akan bisa kita apa? Kita bisa kita melihat, wah ini walaupun pendeta Glenn ini pilek-pilek, tapi cuma pilek-pilek biasa ini. Dia datang membawa membawa berkat atau mendoakan kita, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau kita terlalu fobia dengan corona, ya bukan mengatakan kita tidak perlu takut, kita perlu waspada saudara-saudara, menjaga kesehatan, protokol dan lain sebagainya. Tetapi bila mana kita terlalu berprasangka terhadap orang lain, maka kita tidak dapat mengubah paradigma kita terhadap orang lain. Jadi belajar kepada apa? Belajar kepada Yesus. Minta kuasa Roh Kudus untuk dapat mengubah cara pandang kita. Juga akan mempengaruhi penerimaan orang lain kepada kita. Jadi kalau kita sudah baik, kalau kita sudah menerima dengan senyum, dengan sukacita, orang lawan yang kita temui itu akan berbeda. Tapi kalau saudara sudah pasang muka sinis, ya sudah susah itu apa? Sudah susah untuk beda ya penerimaan yang tulus hati dengan penerimaan yang pura-pura. Itu akan terpancar daripada aura.
Dan kita akan merasakan ketika kita datang dengan baik-baik, maka orang juga akan menerima dengan baik-baik. Dan kemudian ini akan menjadi jalan pembuka untuk kita menceritakan tentang kasih Yesus Kristus. Yesus memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat. Mereka yang memilih Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata ilahi. Jadi Yesus memperlakukan orang dengan cara bermartabat. Di dalam memberikan bantuan-bantuan sosial ada dia punya aturan yang bagus. Meskipun seseorang itu ada dalam bencana alam seperti banjir, orang-orang itu lagi susahan, tetapi dalam memberikan bantuan kita punya standar-standar yang diatur oleh sistem internasional. Contohnya, kalau bisa memberikan pakaian bekas itu jangan hanya taruh di karung, lalu kemudian kasih kepada orang-orang yang ada di daerah banjir atau di daerah pengasingan, pengungsian dan sebagainya. Menurut standar nasional, kalau memberikan bantuan seperti itu harus bajunya sudah disetrika, sudah digantung dengan hanger, ditaruh supaya ini para pengungsi dapat memilih-milih pakaiannya seperti memilih-milih di toko. Nah, sedangkan dunia bisa mengetahui bagaimana memperlakukan orang dengan bermartabat, dengan hormat. Apalagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan di pelajaran sekolah sahabat kini yang meminta supaya kita mulai berlatih dari sekarang. Mulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Cara pandang kita rubah dulu. Ya. Tetangga kita, pemulung kita katanya. Pemulung yang ada di sekitar kita. Maksudnya pemulung yang ada di sekitar. Atau orang-orang yang susah di sekitar kita. Apakah kita dapat membuat mereka mengenal Yesus Kristus melalui treatment kita, cara pandang kita, dan lain-lain sebagainya. Pengalaman daripada Andreas dan Petrus ya. Ini adalah mereka. Andreas ini dia bukan tipe pemimpin. Tapi dialah yang pertama menemukan Yesus. Lalu dia ajak Petrus untuk apa? Dia ajak Petrus untuk menemui Yesus. Dia hanya membawa Petrus. Yang pada akhirnya Petrus yang lebih apa? Lebih populer daripada apa? Daripada saudaranya Andreas ya. Kemudian seni memenangkan jiwa yang efektif adalah seni membangun hubungan kepedulian yang positif. Dan yang keempat, bila menemukan orang yang sulit, atasi dengan metode Yesus. Seperti cari pencuri disalib. Ya. Cara pandangnya berubah ya. Yesus, bayangkan Yesus sedang tersiksa, disalib juga. Seandainya ada orang yang maki pencuri yang satu, memaki-maki dia. Bisa saja tergoda Yesus mengeluarkan kata-kata yang makian juga ya. Coba perhatikan kalau saudara dan saya sakit. Orang ribut-ribut di luar kamar kita saja kita sudah stres. Kita minta diam dan kita bisa teriak-teriak itu. Tapi Yesus dalam keadaan sakit, dia masih memberikan satu kata-kata pengharapan. Beda cara pandang dia terhadap para pencuri itu. Kemudian ahli Taurat. Orang-orang yang sulit di dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi mereka agak kesulitan. Tetapi Yesus memberikan satu pertanyaan kembali kepada mereka. Apa yang tertulis di dalam Alkitab untuk mendapatkan keselamatan? Lalu ahli Taurat itu menjawabnya dengan lancar. Lalu kemudian Yesus mengatakan, tahu enggak saudara, bahwa orang itu dekat dengan saudara sekarang. Jadi dia punya cara untuk mengatasi orang-orang sulit. Nikodemus, seorang pemimpin daripada pemimpin agama Yahudi, salah satu pemimpin agama Yahudi. Yesus punya cara untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Jadi kita perlu memiliki kepekaan Yesus, menghadapi dengan segala kesabaran, pelajari pendekatan Yesus untuk setiap situasi, gunakan ungkapan-ungkapan yang mengarahkan seorang kepada Yesus Juru Selamat. Jadi jangan terpancing. Kadang-kadang kita ini baik sama orang. Masalahnya itu, kadang-kadang kita terpancing dengan keadaan. Kalau keadaan sulit, kita langsung menyerah. Kita langsung putus asa. Atau kita langsung menyelah. Atau kita langsung menjadi agresif berlawanan. Dan yang terakhir, di kelima adalah Tuhan akan memberikan kepada kita peluang untuk membagikan iman kita. Jadi kalau kita datang kepada Yesus, rindu untuk melihat seperti cara Yesus melihat orang-orang,
maka Roh Kudus akan mengubahkan kita, Dia akan menolong kita, dan kemudian Dia akan memberikan juga peluang-peluang kepada kita untuk membagikan iman kita. Seperti Paulus di Troas ya. Sampai di sana sudah ada jalan Tuhan sudah terbuka di sana untuk penginjilan dalam 2 Korintus 12. Hal yang sama dikatakan ketika Paulus ingin ke Bitinia, dihalangi oleh Roh Kudus. Ternyata dalam mimpinya Paulus mendapatkan penglihatan bahwa orang-orang di Makedonia sedang memanggil, menyeberanglah ke sini, menyeberanglah ke sini. Jadi Tuhan akan memberikan jalan, kita memiliki kemauan untuk bersaksi dan melihat orang lain itu sebagaimana cara Yesus melihat. Kemudian pengalaman Filipus dengan orang Ethiopia. Roh Kudus menuntun Filipus untuk pergi mengajar apa? Mengajar sida-sida itu. Kemudian Petrus dan Cornelius, kisah pasal 10. Ya, Tuhan kasih mimpi kepada Petrus untuk pergi mengajar apa? Cornelius. Saudara-saudaraku, kadang saya berpikir seperti penginjilan ini. Kalau kita ini meminta supaya kalau bisa ada jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Tetapi di mana jiwa-jiwa itu ya? Bagaimana saya mau ketemukan jiwa-jiwa itu? Terkadang saya bilang sama Tuhan, coba seandainya Tuhan kasih sama saya laptop yang canggih. Laptop yang peka. Sehingga saya bisa tampilkan kota Jakarta di situ, lalu kemudian saya klik di situ seperti Google, di manakah ada jiwa-jiwa yang rindu untuk belajar, langsung muncul di seperti Google Map itu, tik, 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 oh Jakarta Timur, oh Jakarta Selatan, oh Jakarta Utara. Lalu saya klik lebih dekat, zoom lebih dekat, oh di sini alamatnya. Lalu saya pergi kejar jiwa-jiwa itu. Bapak Ibu, saya melihat di laptop canggih saya bahwa Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk belajar Alkitab. Saya pendeta, saya ingin mengajar saudara. Kadang-kadang saya berpikir, coba Tuhan kasih laptop canggih sama saya. Supaya saya bisa cek di sini. Di mana ada indikasi orang-orang yang mau belajar Alkitab, mau belajar tentang Yesus. Tapi sayang, tidak ada laptop seperti itu. Tidak ada laptop. Tuhan mau kita yang pergi, datang dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tunjuk jalan kepada kita. Kita datang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan merubah pola pikir kita, sehingga semua orang yang kita temui itu merupakan calon-calon pelajar Alkitab, calon-calon pewaris kerajaan sorga. Itu yang perlu kita imani. Itu yang perlu kita ambil daripada pelajaran kita ini. Jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita juga akan dibimbing oleh malaikat yang tidak terlihat untuk menjangkau para pencari kebenaran-kebenaran. Jadi tidak perlu laptop canggih, saudara-saudara. Hanya perlu dengan doa dan kesungguh-sungguhan, maka saudara akan menemukan jiwa-jiwa itu. Dan yang terakhir, sebelum kita buka pertanyaan, dalam Desires of Ages halaman 142, kebahagiaan Yesus adalah keselamatan jiwa-jiwa. Agar dapat menikmati kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan menyaksikan jiwa-jiwa tertebus oleh pengorbanannya, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan mereka. Jadi Yesus senang dengan apa? Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terkadang kita yang tidak senang dengan jiwa-jiwa diselamatkan. Orang kayak begitu kok dibaptis. Orang kayak begini kok sudah diapa? Ada yang datang jiwa baru tidak senang jemaat. Jadi akhirnya penginjilannya mandek. Karena dia punya pola pikir hanya itu. Kalau boleh Taman Harapan aja lah. Nggak usah lagi ditambah-tambah umat ini. Cukup Taman Harapan sajalah. Karena susah menerima apa? Jiwa-jiwa baru. Ingat, Yesus senang dengan keselamatan jiwa-jiwa. Untuk itulah dia mati di kayu salib. Jadi kita merubah cara pandang kita terhadap jiwa-jiwa tersebut. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Stefanus Latuheru.